Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, melindungi kami, menemani kami dalam setiap aktivitas kami. Hingga pada sore menjelang malam ini, Engkau boleh mempertemukan kami dalam persekutuan wilayah. Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu itu dapat menjadi pelita dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biarlah setiap ucapannya adalah sesuai dengan yang Kau kehendaki. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Perlu ditinggiin mic-nya ya. Cek pakai mic-nya ya. Selamat malam Ibu Bapak. Malam. Ada yang ingat nama aku siapa? Grace Victoria. Iya betul. Sepeda. Dapat sepeda. Belakangan. Ya, kembali aku memperkenalkan diri aku yang baru mulai 1 Juni kemarin. Saya mulai tahap perkenalan di DKI Perniagaan. Nama saya Grace Victoria, bisa dipanggil Grace. Cucunya oma-oma semua di sini. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Mendekati Markus 1. Ya, kalau dalam Alkitab hard copy sudah. Kita baca secara bergantian ya Ibu Bapak. Saya bacakan ayatnya yang genap, Ibu Bapak bacakan ayatnya yang ganjil. Kita baca bergantian. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sejauh demikian pembacaan Alkitab kita. Tema kita kemarin minggu ini adalah misi Allah Trinitas. Karena kalau kita lihat dari kalender gerejawi, tentu abis minggu Pentakosta pasti minggu Trinitas, betul. Kalau dari teks ini Trinitasnya jelas ya Ibu Bapak disebut ya. Trinitas itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang kita imani sebagai umat Kristen. Kita percaya pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan temanya ini adalah misi Allah Trinitas. Oh, saya lepas masker nih, izin. Misi Allah Trinitas. Kita udah tahu nih Allah Trinitasnya itu ya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tapi misinya itu apa sebenarnya? Misi Allah Trinitas itu, kalau kita baca dari teks yang kita baca saat ini, menurut Ibu Bapak, apa nih misinya Allah Trinitas? Yang kurang lebih yang Yesus sampaikan kepada murid-murid saat itu. Diberikan segala kuasa untuk menjadikan semua bangsa murid-murid. Menjadikan semua bangsa murid dan melakukan mereka seperti yang Yesus ajarkan. Jadi tidak hanya diminta untuk menjadikan bangsa dan membaptis mereka, tetapi yuk kita juga melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan. Di sini kita sama-sama belajar, wah kita ini sudah sama-sama menjadi pengikut Kristus, tetapi bagaimana dengan keseharian kita?
apakah kita sudah melakukan juga ajaran-ajarannya. Nah, ngomong-ngomong tentang misi nggak terlepas dari yang namanya yang depannya V. Apa Ibu Bapak? Visi, betul. Makanya kalau kampanye, kalau lagi pidato, yang diminta suruh sebutkan visi misi, betul ya. Saya juga dulu pernah dicalonkan jadi ketua OSIS, siapinnya visi misi. Walaupun nggak menang nggak apa-apa, yang penting saya tahu oh visi misi itu begini gitu ya. Tapi setiap kandidat gitu ya, orang-orang yang berkampanye itu menyiapkan visi misi. Menurut Ibu Bapak, apa sih tujuan visi misi itu ada? Tujuan visi misi setiap orang tuh atau organisasi itu ada biar apa? Biar bisa berjalan dengan baik. Biar bisa berjalan dengan baik, biar jelas ya tujuannya ya. Ketahuan kalau salah, wah ini sesuai nggak ya dengan tujuan di awal, dengan visi di awal. Ya, kalau kita ingat minggu kemarin dikatakan visi tanpa misi, visi. Kalau kita hanya punya tujuan tanpa action kita, sama aja kita mimpi di siang bolong. Wah, menghayal definisinya ya visi itu ya, kalau nggak dilakukan dengan misi. Tapi kalau kita jalan doang tanpa tujuan, kita nggak tahu apa yang di depan kita, jadinya mimpi buruk. Bisa jadi hal buruk terjadi. Wah, nggak tahu ada lubang, tutup mata, jalan aja gitu. Kita jatuh dalam lubang itu. Itu kalau kita jalan, kita punya aksi, action, tapi kita nggak punya visi. Dari teks kita hari ini kita sama-sama diingatkan visi Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga disampaikan kepada kita saat ini untuk mengajarkan semua orang dan juga diri kita sendiri. Udah belum ya melakukan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus teladankan? Itu visinya. Misinya dengan cara menyebarkan, menunjukkan dengan apa? Dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita, dengan cara kita berpikir. Bukankah itu menjadi misi atau menjadi aksi wujud nyata kita dalam menjalankan visi Tuhan? Nah, Ibu Bapak, GKI Perniagaan juga punya visi, betul? Betul. Ini juga saya sudah cek ya, karena saya baru sebentar di sini. Wah, saya kan pasti belum mengikuti banyak kegiatan dan mungkin ini kegiatan pertama yang saya ikuti. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Yang bisa saya cek hanya lihat dari buku-buku laporan kegiatan jemaat ya. Saya coba, memang waktunya terbatas, tapi set bisa lah ya kita cek. Visinya GKI Perniagaan itu adalah menjadi gereja yang hidup ramah dan misioner. Wah, betul loh Pak. Menjadi gereja yang misioner. Jadi visinya adalah menjadi gereja yang misioner. Misioner aja ada kata-kata misinya, ya kan? Berarti sebenarnya menunjukkan menjadi gereja yang punya arah, punya action yang jelas sesuai dengan konteks. Misi itu apostelo, artinya mengirim atau mengutus. Misioner menjadi gereja yang siap diutus. Gereja mengutus setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang diutus di dalam kehidupan kita, di keluarga, sama teman-teman tetangga, di tempat-tempat kita beraktivitas. Gereja mengutus kita menjadi anak-anak Allah. Gimana sih caranya kita beraction? Baru misinya GKI Perniagaan itu menjadi murid yang hidup ramah dan berdampak. Hidup ramah dan berdampak. Itu tadi visi atau misi yang tadi disebutkan? Misinya. Kalau visinya menjadi gereja yang misioner, misinya menjadi murid Kristus yang hidup ramah dan berdampak. Kita coba pelajari satu-satu. Menjadi murid Kristus. Kalau kita dibilang murid, pasti ingatnya kalau kita seumuran Yabes ya, Ibu Bapak ya, murid. Makanya kalau kuliah disebutnya bukan murid lagi, mahasiswa. Udah beda lagi. Nyatanya ada tingkatan, tetapi bukankah hidup kita setiap harinya kita belajar? Kalau murid didefinisikan sebagai peserta didik,
Bukankah kita juga dididik dan diajar setiap saat melalui pengalaman kehidupan kita? Dan kita diajar untuk pertama-tama dengan cara mendengarkan. Kalau kita sering tuh ibu bapak muncul di WhatsApp grup gitu ya, ada yang sering sharing tentang perbedaan antara listen and hear. Ya, to listen and to hear. Ada oma, opa yang mau jawab apa bedanya listen and hear? Dapat sepeda. Oh tidak juga, tidak bawa hadiah Pak. Jokowi itu mah. Iya ya. Kalau kita hear, biasanya kita cuma dengar. Oke, mendengar. Tapi kalau kita listen, kita mendengarkan juga bukan hanya melalui telinga. Tetapi kita mendengarkan, misalkan saya sama Bu Eli lagi ngobrol gitu. Kalau saya sambil main handphone ngobrol sama Bu Eli, saya listen atau hear ibu bapak? Hear. Tapi kalau saya lagi ngobrol sama Bu Eli, oh ya gitu ya Bu, saya tatap-tatapan mata sama Bu Eli, saya merasakan apa yang Bu Eli juga rasakan, sampai kok saya jadi ikut nangis gitu ya kalau Bu Eli ceritanya lagi sedih. Itu listen atau hear? Itu listen. Ketika kita mau menjadi murid Kristus dan kita bertemu dengan banyak orang, Tuhan mau kita jadi murid yang listen atau murid yang hear? Listen. Itu adalah langkah pertama, misi pertama yang bisa kita lakukan. Menjadi murid Kristus berarti kita menyediakan diri kita untuk mendengarkan dengan utuh. Gimana kita menggunakan seluruh indera kita. Kalau orang ya kan ibu bapak, makanya anak-anak muda sekarang suka dizolimin gitu ya sebutannya ya. Aduh kalau lagi ngobrol tuh jangan sambil main handphone gitu ya. Kalau lagi makan jangan cuma di foto-foto, kita ngobrol sambil makan. Itu memang kelemahan kami, makanya kami lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Ya. Padahal kalau ketinggalan dompet rasanya KTP, data diri rasanya lebih butuh gitu ya. Tapi kalau kita kehilangan handphone, ibu bapak, saya pernah kehilangan handphone dan saya merasa mati gaya. Saya diam, gimana ya cara mulai ngobrol ya waktu itu ya. Saya tidak bisa berbicara, tetapi saya pikir-pikir. Dulu mama papa saya, opa oma saya, mbak saya, opung saya, kenapa mereka bisa survive? Ya, tanpa adanya gadget itu. Mereka mau menyediakan diri untuk terbuka dengan lingkungan sekitar. Kalau kita mau membuka dengan lingkungan sekitar kita, nggak mungkin ada istilah mati gaya apalagi untuk anak muda, betul ya? Dan menjadi murid Kristus, berarti kita bagaimana kita menggunakan seluruh indera kita untuk bersedia dibuka ketika kita bertemu dengan orang lain. Kalau kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 6. Kita buka bersama-sama 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Oke, sudah? 2 Timotius 2 Sudah ketemu? 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6 berkata demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau kita baca teks ini, kita mendapatkan 3 tokoh. Siapa aja? Ibu bapak, yang pertama prajurit, terus olahragawan, petani. Menjadi murid Kristus kita diajarkan untuk meneladani 3 tokoh ini. Wah,
prajurit itu banyak peraturannya ya ibu bapak ya. Mau ngomong ke komandan aja harus siap komandan, siap lapor gitu ya. Harus ada kata siapnya, siap laksanakan. Mungkin nggak seorang prajurit bilang siap tidak laksanakan? Tidak mungkin ya. Dan kita juga diminta untuk menjadi sebagai prajurit. Apapun yang terjadi, siap. Tuhan mau kita minta apa? Siap. Laksanakan. Dan kita juga diminta belajar jadi seorang olahragawan. Selain perjuangannya, mereka juga orang yang diajar untuk sportif. Karena olahragawan gak mungkin menang kalau curang. Karena kalau ketahuan curang langsung diskualifikasi. Oh boleh, udah menang, dicek doping, ternyata ada kecurangan di belakang. Sebagai olahragawan yang bisa memegang mahkota juara itu, dia harus bertaruh secara adil, fair, sportif. Kita pun demikian. Jangan mau cuma menangnya kita sendiri, semau kita, tetapi kita melanggar aturan-aturan yang Tuhan ajarkan. Dan kita juga diajarkan untuk menjadi seorang petani yang mau bekerja keras. Kalau petani itu orangnya telaten, sabar. Kalau udah tahu manen jagung gitu, lama jagungnya, udahlah ganti ke yang lain aja. Ada ibu bapak petani seperti itu? Rasanya nggak ada ya. Oh ya udah, oke, kita rawat sampai tumbuh, kita kasih pupuk, kita usir hama-hamanya. Kita pun menjadi murid Kristus demikian. Ketika kita menyediakan diri, kita mau mendengarkan orang-orang di sekitar kita, kita juga menunjukkan bagaimana Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Selanjutnya misinya kita yang bisa kita lakukan adalah dimuridkan, hidup sebagai yang dimuridkan dan memuridkan. Kalau kita hidup, ibu bapak bisa tahu tanaman ini hidup atau mati dari apa? Tumbuhannya berbunga atau enggak, warnanya kuning atau hijau. Kalau yang bisa berbuah, dia berbuah lebat atau enggak. Kalau udah daunnya kuning, bunga-bunganya layu, nggak ada buah-buahannya, kita tahu tanaman itu mati, tidak hidup. Kita pun demikian. Kalau Tuhan atau kita sendiri melihat apakah aku hidup di dalam Tuhan, apakah selama ini kita berbuah, kita menyebarkan bunga-bunga yang indah. Makanya kalau lagu sekolah minggu, ibu bapak, firman Tuhan ada di hatiku, ada di dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, terus berbuah gitu ya. Lagu sekolah minggu aja ngingetin kita, kalau kita sebagai murid Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, mungkin nggak berbuahnya dari besar terus jadi kecil, enggak ya. Makanya gerakannya dari kecil dulu ya, berbuah. Kita pun demikian. Dari hal kecil bisa kita lakukan, maka buahnya itu makin besar. Di saat itulah kita tahu kita hidup di dalam Tuhan dengan melakukan kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, menjadi gereja yang ramah. Wah jelas lagi kayak perniagaan, gak mungkin dibilang gereja gak ramah. Orang ada kopi tanpa tekon setiap Sabtu, di pojok-pojokannya juga ada. Tetapi selain itu banyak hal lainnya yang ibu bapak yang bisa kita lakukan ketika kita mau dibilang sebagai gereja yang ramah. Dan kita juga menjadi pribadi yang berdampak, yang berbuah tadi. Nah ibu bapak, tema kita tadi adalah misi Allah Trinitas. Kalau kita tahu Allah mau kita menjadi murid-muridnya, menjadi orang yang memberikan teladan untuk orang-orang di sekitar kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, apa sih ibu bapak kira-kira yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri untuk mewujudkan misi Allah Trinitas itu? Dari sekedar senyuman kita, mau mendengarkan orang yang lagi cerita sama kita,
tidak memilih-milih orang. Banyak hal lainnya. Kalau di persekutuan wilayah, kita mendoakan yang sakit. Emang Tuhan gak mau? Tentu itu yang Tuhan inginkan dan kita mau melakukan itu. Ngucapin yang ulang tahun, sederhana, tetapi berdampak besar. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan misi Allah Trinitas. Jadi Ibu Bapak, siapkah kita sebagai murid-murid Tuhan ini mewujudkan misi-misi Allah Trinitas dalam kehidupan pribadi kita, dalam persekutuan, dan juga dalam gereja? Amin. Satu doa bagi kita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami menyediakan diri kami, kehidupan kami, untuk Tuhan pakai. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu yang terus bertumbuh, berbuah dengan melakukan dan juga mengajarkan apa yang Kau ajarkan melalui kehidupan nyata di tengah-tengah kami ini. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kami, sehingga setiap langkah kehidupan kami ini adalah yang sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Roh Kudus yang memimpin kami berdoa. Amin. Thank you, Grace. Iya, Bu Eli banyak yang diminta didoain. Iya. Oh, boleh. Yesus katanya kali ini itu kan wedding anniversary. Oh, banyak yang anniversary hari ini. Boleh dicatat. Oh, Wedding kita dari saya ibunya ada itu satu. Ibu ada siang di BAD. Oh, begini ya. Betul. Mau kasih generasi malu-malu. Eli Susana yang anniversary. Buat siang BAD. Tante buat siang yang lagi diare. Terus itu Wani tangannya itu pergelangan tangannya pergi ke ortopedi ya, sakit bengkak. Buat siang. Tante buat siang lagi diare. Terus sama Ibu Wani juga. Wani tangannya bengkak pergi ke ortopedi. Ibu Wani yang kali bengkak. Sama Pak Ade dah, suaminya si Evita. Tante Hafid ini supaya Fit mau berangkat ke Jawa. Jalan-jalan ya. Doakan supaya Fit selalu. Kapan nih? Pulang mana? Nggak tahu. Saya ngajak ke Jawa. Jadi minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Pengen fit ya. Refreshing dulu ya. Ada lagi yang mau didoakan? Lili dan Bella. Tadi udah tes. Tadi udah tes. Tinggal semoga berhasil deh. Ada diterima di saat. Itu didoakan undangan sakit. Kapan disuruh datang? Tante Lun. Tadi tesnya kemarin sama tadi ya online ya. Tante Lun. Pinggangnya sakit. Pinggang sakit. Iya. Minta saya untuk Markus dan Markus. dia anak pemuda anaknya ada belakangan jadi dia lagi sakit sudah di mamanya juga karena ada kanker juga Mamanya. Ya kita doakan. Markus dan mamanya. Namanya. Iya. Karena sakit ya. Iya. dia sakit di dalam sakitnya dia keterlakangan juga jadi kan agak susah juga kalau Ada pun apa nih? Bagi deh sama Grace. Oke. Ada 8 pokok doa yang akan kita doakan dan ini adalah tujuan kami kita yang melihat Saling mendoakan, saling menguatkan. dan
kita mendoakan, saling mendoakan, karena berbagi itu lebih banyak waktu kita berdoa. Kalau di gereja kan sebentar. Dari Susana yang kasih di wedding. Oh iya, yang wedding tuh sekalian aja Ciokta, Kosiswa. Ambil besar. Suaminya siapa? Robert. Robert. Iya. Kayaknya yang pernah ikut sini. Tadi kemarin keluar negeri kan? Pulang kali ya? Australia. Gocian ya. Tante Gocian. Yang suka ikut di sini. Semuanya ya. Itu hidung. Lagi keluar komen. Iya, tadi saya pengen kayak gitu. Saya punya yang pink. Bilangannya sakit. Maunya kayak gini. Oma Wani. Saya gila itu. Apa ya? Sama Bapak Ade. Plastik. Iya, plastik kan warna plastik yang Iya, saya lagi cari. Iya. dikeluarin betul. Dulu sih. tapi sekarang kayaknya udah enggak sih ya. Kebanyakan Sekarang udah ya. Kebanyakan pink. Kebanyakan pink. Ini semua siapa? Iya, ini Mau anak potong aja. Ya, susah ini. Sekali nanti dia tangannya udah gede ya. Nah, mau ya nanti itu. Kalau ada inisnya, dia makin suka agak jauh. Jadi kalau dia Iya, paling gampang itu. Yang gembira. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki doa syafaat karena ini adalah doa yang akan kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Kita menyatakan obat itu adalah hati yang gembira, tiada lain. Ya, selain itu kuasa Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita juga akan. Iya, tante lu duduk tadi, tante lu. Nggak apa-apa, tante lu. kalau Ada 8 orang yang kita mau doakan. Jangan lama nanti enggak apa-apa. Yuk, hati yang gembira adalah obat. Yuk, yang gembira. Hati yang Gembira adalah obat. Oh ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nanti sekalian aminnya di doa berkat Grace aja. Teman-teman, kita akan berdoa segala pergumulan yang kita hadapi, rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita